Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Beni Hamdani di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah ekonomi pendidikan kelas pasca sarjana, dan akan memberikan paparan mengenai peta konsep analisis kebijakan anggaran 20% pendidikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam anggaran pendidikan 20% ini, harus dikeluarkan oleh pemerintah, baik dari anggaran APBN ataupun APBD. Jadi jika sekolah-sekolah tidak menerima, maka itu harus dipertanyakan. Bahkan dasar hukumnya ada di Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 4 yang berbunyi negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan juga APBD. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yang berbunyi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor. Namun di sini para penulis jurnal banyak penemuan yang terjadi bahwasannya diindikasikan bahwa hal itu melanggar undang-undang. Karena kenapa? Karena anggaran yang 2% itu justru kebanyakan untuk menggaji guru. Sedangkan menurut undang-undang itu selain gaji pendidik dan biaya kedinasan. Jadi gaji pendidik itu di luar dari biaya APBN dan juga APBD. Bahkan di Kabupaten Purwakarta sendiri, menurut salah satu penulis dalam jurnal, itu masih minimnya pengalokasian dana pendidikan untuk kesejahteraan pembelajaran seperti pembangunan sekolah dan lain sebagainya. Itu untuk di Kabupaten Purwakarta. Bahkan di sini ada putusan MK yang mengatakan bahwa APBN berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 apabila alokasi pendidikan belum mencapai 20%. Tapi untuk Kabupaten Purwakarta sudah mencapai tetapi belum maksimal, khusus untuk Kabupaten Purwakarta. Bahkan selain daripada itu, dalam anggaran APBN ini implementasinya fokus utama yaitu penerima manfaat, seperti contohnya untuk siswa atau mahasiswa. Kalau di mahasiswa seperti ada bantuan KIP, kemudian di siswa itu kalau sekarang itu ada PIP dan lain sebagainya. Nah, itu dialokasikan untuk implementasi anggaran 20% anggaran. Kemudian untuk sarpras atau operasional pendidikan, nah itu implementasi anggaran 20%. Bahkan di sini sudah tercantum beberapa anggaran. Ini dari sumbernya dari salah satu jurnal atau salah satu penulis, yakni untuk 312 triliun itu untuk siswa atau mahasiswa program bantuan dan beasiswa termasuk KIP. Nah, itu 301,2 triliun. Untuk PIP 15,5 triliun. Beasiswa untuk 4.000 mahasiswa
25 triliun. Dan ini yang banyak mengalokasikan anggaran pendidikan, dan bahkan menurut salah satu penelitian ya, dengan diadakannya MBG itu mengeluarkan anggaran 223 triliun. Jadi lebih besar dibandingkan dengan beasiswa, PIP dan lain sebagainya. Bahkan DPR RI mengatakan bahwa program ataupun penetapan MBG itu dinyatakan dalam amandemen itu tergolong tergesa-gesa, sehingga tidak mengalokasikan dengan optimal. Bahkan salah satu ada yang mengatakan dalam salah satu penelitian juga, yaitu untuk programnya itu cukup baik tetapi belum menjadi skala prioritas. Jadi lebih baik anggarannya itu dialokasikan untuk seperti pembangunan sekolah dan lain sebagainya, ya, memperbaiki proses atau mutu pembelajaran. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam analisis kebijakan anggaran ini, apalagi dalam masalah faktor pendukung, yaitu ada regulasi yang kuat dan jelas, komitmen pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan. Bahkan dalam hal ini, anggaran 20% pendidikan ini sudah jelas. Mereka mengatakan bahwa yang ada di salah satu instansi yaitu BBPMP mengatakan bahwa belum cukupnya anggaran yang dimasukkan atau diterima oleh sekolah. Tapi kalau dilihat dari ataupun dikomparasikan dengan negara lain, bahwa negara Indonesia itu negara yang paling besar untuk biaya pendidikannya, berbeda dengan negara-negara yang lain. Jadi angka 20% itu angka yang sudah besar. Bahkan menurut menurut amandemen yang dalam pasal 31 ayat 4 ini sudah utuh angka tersebut, sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan ataupun dalam membangun sebuah proses pembelajaran. Nah, kemudian di dalam anggaran pendidikan ini ada efektivitasnya dan juga ada efisiensi. Akses pendidikan meningkat, program bantuan berjalan, namun kualitas hasil belajar masih belum merata. Jadi beasiswa ada, tapi belum dilakukan secara ataupun kualitasnya masih belum merata. Kemudian berdasarkan studi DEA, masih banyak daerah belum efisien dalam mengelola anggaran pendidikan, apalagi di wilayah 3T, yaitu yang tertinggal, terpencil, satu lagi yang T itu ya, satu lagi terjauh. Jadi itu belum masuk ya, belum masuk secara optimal, sehingga dalam mengelola anggaran yang di wilayah 3T itu belum secara semuanya belum masuk. Kemudian ada faktor penghambat, yaitu infrastruktur pendidikan terbatas di daerah 3T, kualitas dan distribusi guru belum merata, sehingga terjadi ketimpangan. Bahkan kalau di salah satu instansi di kedinasan itu bisa saja
guru bisa dimasukkan atau tidak linear lah. Jadi guru anu mengajar anu gitu ya, guru PAI mengajar olahraga ataupun guru PAI mengajar apa gitu. Jadi belum semuanya merata ya distribusi guru itu. Kemudian akses internet dan teknologi rendah di beberapa daerah, terutama di daerah 3T. Dan terakhir, birokrasi dan administrasi yang kompleks. Ya. Nah, dampak dari kebijakan. 1. Dampak positifnya akses pendidikan meningkat. 2. Program bantuan siswa efektif membantu masyarakat, apalagi masyarakat yang menengah ke bawah. Kemudian kesadaran pendidikan masyarakat meningkat. Dampak negatifnya mutu pendidikan belum merata, karena itu tadi anggarannya yang 20% tidak dialokasikan sesuai dengan undang-undang. Menurut undang-undang tadi itu 20% itu hanya untuk mutu pembelajaran ya, di luar dari gaji. Tetapi nyatanya kebanyakannya anggaran yang 20% itu untuk gaji, bukan untuk bukan untuk mutu pendidikan gitu. Sehingga pembangunan sekolah belum secara optimal. Kemudian dampak negatif yang kedua, kesenjangan antar wilayah masih tinggi. Sudah jelas antara perkotaan dengan yang ada di desa-desa itu jadi dampak negatifnya ada kesenjangan di wilayah antar wilayah antara desa, kota, dan di pedesaan. Yang ketiga, dampak negatifnya anggaran besar belum sepenuhnya berdampak pada kualitas hasil belajar. Ya. Kemudian ada beberapa rekomendasi. 1. Fokus pada mutu, bukan hanya pemenuhan angka 20%. Ya, sudah jelas, sudah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang atau Finlandia yang memang negara maju ya pendidikannya, itu bahkan kalau di Finlandia itu hanya kurang dari 20%, tapi mereka bisa membuat proses pendidikan atau mutu pembelajarannya sangat baik ataupun optimal. Kurang dari 20%. Makanya tadi di awal bahwa Indonesia ini termasuk negara yang paling besar dalam anggaran pendidikan. Kemudian rekomendasi selanjutnya, kurangi dominasi belanja pegawai, perbesar belanja peningkatan mutu. Jadi mutunya yang harus diperhatikan, mutu pembelajarannya. Jadi harus disesuaikan dengan tadi yang ada di undang-undang. Bahkan kalau melihat dari penelitian yang sudah dilakukan ke BPPMP, Badan Balai Penjamin Mutu Pendidikan, mereka mengatakan bahwa ATS atau anak yang tidak sekolah itu jauh lebih tinggi ini. Jadi fokusnya ke sana gitu. Banyak mereka anak-anak yang tidak sekolah. Yang justru kalau ada yang seperti itu negara harus hadir. Bahkan ini kan termasuk ke dalam anggaran pendidikan 20%. Bahkan kalau dalam undang-undang lagi, pendidikan itu hak seluruh warga negara. Sehingga ironis rasanya kalau ada anak yang tidak sekolah. Rekomendasi yang ketiga itu perkuat pelatihan guru dan pengembangan kompetensi gitu. Ya meskipun pelatihan sekarang itu banyak ya dalam media sosial, online dan lain sebagainya. Nah, itu untuk rekomendasi ya, perkuat lagi pelatihan guru dan pengembangan kompetensi. Kemudian rekomendasi yang selanjutnya, sesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Yang terakhir, tingkatkan transparansi, digitalisasi, dan pengawasan anggaran pendidikan.
Kalau di sini mungkin lebih ke kalau di ada sekolah-sekolah itu yang mendapatkan bantuan berupa bos dan lain sebagainya, di sana harus transparansi ya, harus adanya terlihat oleh sistem ataupun digitalisasi gitu. Jadi sudah ada, kalau di dashboard yang ada di BPMP itu sudah terlihat mana berapa kelas yang tidak layak, bangkunya berapa dan lain sebagainya. Jadi sudah harus transparan gitu. Kemudian yang terakhir, lakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Nah ini seringkali dilupakan, padahal untuk evaluasi ini itu sangat dianjurkan ya, sangat penting, apalagi dalam masalah pendidikan ataupun proses pendidikan. Nah, untuk kesimpulannya, alokasi anggaran pendidikan minimal 20% adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh negara ya. Sehingga hak warga negara itu harus diberikan untuk pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.